Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvito Bakti Nugroho dari Prodi Teknik Informatika kelas B dengan NIM 2211102441113. Pada UTS jaringan NKB kali ini saya akan membahas topik mengenai mikrotik untuk meningkatkan kualitas jaringan wireless. Apa itu dan mengapa hal itu sangat penting? Oke, mari kita yang pertama. Pengertian mikrotik. Apa yang perlu diketahui? Yaitu di sini ada sejarah mikrotik, fungsi dan manfaat mikrotik, jenis-jenis mikrotik, kelebihan dan kekurangan mikrotik, serta konfigurasi mikrotik. Selanjutnya, apa itu mikrotik? Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu mikrotik. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk kebutuhan akses informasi yang cepat dan akurat. Nah, salah satu solusi yang mendukung kebutuhan ini adalah layanan hotspot, yaitu menyediakan koneksi internet nirkabel untuk perangkat seperti laptop dan ponsel melalui Wi-Fi. Nah, namun layanan ini sering menghadapi beberapa masalah seperti pengelolaan bandwidth dan monitoring yang kadang kurang memadai, sehingga mengakibatkan lambatnya koneksi ketika banyak pengguna aktif di area hotspot tersebut. Nah, solusi dari masalah ini adalah menggunakan yaitu mikrotik, sistem operasi jaringan berbasis router OS yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data. Mikrotik adalah sistem operasi jaringan yang berbasis perangkat lunak. Nah, dikenal sebagai router OS yang memungkinkan komputer berfungsi sebagai router, dikembangkan oleh Mikrotik LS. Sistem ini populer karena kemampuannya menggantikan fungsi router fisik seperti pengantaran IP, kontrol bandwidth, dan manajemen firewall. Nah, keunggulan router OS terletak pada fleksibilitasnya dan kemudahan integrasi dengan infrastruktur jaringan yang ada. Berbasis software, pembaruan fitur dan peningkatan performa dapat dilakukan lebih cepat dibanding perangkat keras. Solusi ini lebih ekonomis dan scalable, cocok untuk berbagai ukuran dan kompleksitas jaringan. Oke, selanjutnya adalah sejarah mikrotik. Mengetahui bagaimana mikrotik ditemukan. Oke, di sini saya menjelaskan, mikrotik sendiri merupakan nama perusahaan kecil yang berkantor di pusat negara Latvia dan dibentuk oleh seseorang yaitu John Trulli serta Arnis Riekstein sekitar pada tahun 1966. Mereka berdua ini memulai dengan sistem operasi Linux dan MS-DOS dan dikombinasikan dengan teknologi berbasis wireless atau nirkabel, LAN atau WLAN, Aeronet yang berkecepatan hingga 2 Mbps di Moldova. Ketika mereka di Latvia, mereka mulai melayani 5 pelanggannya. Mereka memiliki keinginan kuat untuk membuat perangkat lunak router yang lebih handal dan dapat disebarkan ke seluruh dunia. Versi Linux pertama kali digunakan oleh John dan Arnis adalah Linux yang versi kernel 2.2. Nah, mereka mengembangkan versi Linux tersebut dengan dibantu oleh 5 hingga 15 staf R&D, sehingga sekarang mikrotik sudah mendominasi dunia routing untuk negara-negara berkembang. Sejak awal, mikrotik hanya fokus untuk perusahaan jasa layanan internet (EJI) atau Internet Service Provider (ISP) yang melayani jasa servis kepada pelanggannya dengan memakai teknologi wireless atau nirkabel. Dalam sejarah mikrotik, pada awalnya John dan Arnis, yaitu sang pendiri, hanya ingin membangun software untuk membangun routing, sementara kebutuhan akan perangkat keras juga terus berkembang. Oleh karena itu, akhirnya mereka juga membuat berbagai perangkat keras yang berhubungan dengan software yang kemudian mereka kembangkan lebih lanjut. Nah, keunggulan mikrotik berada pada perangkat lunak routernya, karena terlihat mereka berjualan perangkat WLAN dengan anteni omni. Jadi itu merupakan sejarah mikrotik. Oke, selanjutnya
Fungsi atau manfaat mikrotik. Mikrotik mempunyai fungsi atau beberapa manfaat. Mari kita bahas. Fungsi mikrotik. Nah, mikrotik ini memiliki berbagai fungsi utama dan pengelolaan jaringan. Nah, sebagai router, mikrotik mengatur lalu lintas data antar jaringan menggunakan routing statis maupun dinamis. Dengan dukungan protokol seperti RIP, OSPF, dan BGP, fitur firewall canggihnya memastikan keamanan jaringan dari akses yang tidak sah. Nah, mikrotik juga memungkinkan pengaturan alokasi bandwidth dan prioritas trafik melalui quality of service, yaitu memastikan layanan penting mendapatkan sumber daya yang memadai. Selain itu, mikrotik mendukung pembuatan hotspot Wi-Fi dengan fitur autentikasi dan manajemen bandwidth untuk akses jarak jauh yang aman. Tersedia dukungan untuk berbagai jenis VPN seperti PPTP, L2TP, dan OpenVPN. Kemampuan monitoring dan pencatatan aktivitas jaringan yang membantu dalam analisis dan troubleshooting. Mikrotik bersifat modular dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna serta selalu diperbarui agar mendukung protokol dan standar jaringan terbaru serta memastikan kinerja dan kompatibilitas yang optimal. Selanjutnya, mikrotik mempunyai jenis-jenis, yaitu di sini ada router board, ada cloud router switch, CRS, SXT, wireless wire, dan audience. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Apa itu router board? Router board itu adalah perangkat keras router dengan sistem operasi router OS terpasang, cocok untuk berbagai skenario jaringan, mulai dari rumah hingga perusahaan besar. Beberapa varian populer meliputi RB750 yang ideal untuk jaringan rumah atau kantor kecil, dan CCR1009 dirancang untuk jaringan perusahaan yang memerlukan performa yang tinggi dan andal. Yang kedua ada cloud router switch, yaitu menggabungkan fungsi router dan switch dalam satu perangkat, memberikan solusi jaringan terintegrasi bagi organisasi atau bisnis. Perangkat ini mempermudah manajemen jaringan dengan mengurangi jumlah perangkat yang dikelola. Tersedia dalam berbagai model dengan jumlah port dan fitur keamanan yang berbeda, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pengguna. Yang ketiga ada XST, yaitu perangkat nirkabel outdoor yang cocok untuk solusi point-to-point atau point-to-multipoint. Perangkat ini memungkinkan koneksi jarak jauh tanpa kabel, misalnya antar gedung atau antar kota. XST ini sangat mendukung berbagai standar jaringan wireless dan dilengkapi dengan antena kuat untuk memastikan koneksi yang stabil dan andal. Yang keempat ada wireless wire, yaitu dirancang untuk menghubungkan dua lokasi berdekatan dengan kecepatan tinggi melalui jaringan nirkabel. Perangkat ini ideal saat penggunaan kabel fisik tidak praktis atau terlalu mahal, dengan kecepatan data tinggi dan latensi rendah. Wireless wire sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan transfer data yang cepat seperti streaming video atau FOIP. Nah, yang terakhir ada audience. Audience ini adalah router WiFi yang mesh audience ini adalah router WiFi mesh yang dirancang untuk memberikan koneksi nirkabel yang sangat stabil dan cepat di area yang luas. Nah, perangkat ini sangat cocok digunakan di lingkungan seperti hotel, kampus, atau pusat perbelanjaan yang dimana banyak perangkat memerlukan koneksi simultan. Nah, dengan beberapa router yang bekerja dalam jaringan mesh, audiens memastikan cakupan yang sangat luas dan koneksi yang andal tanpa kehilangan kualitas. Oke, selanjutnya. Nah, mikrotik tentu saja memiliki sebuah kelebihan dan kekurangan. Nah, mari kita bahas. Oke, yang pertama yaitu kelebihan mikrotik. Kelebihan mikrotik yaitu yang pertama ada fleksibilitas dan kustomisasi. Nah, salah satu keunggulan besar dari mikrotik ini adalah fleksibilitasnya. Dari konfigurasi sampai ekspansi semua bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Yang kedua ada punya fitur lengkap. Mikrotik menawarkan beragam fitur mulai dari routing, firewall hingga manajemen bandwidth. Nah, harganya juga sangat terjangkau dibandingkan dengan solusi jaringan dari vendor lain. Mikrotik termasuk lebih ekonomis tanpa mengorbankan kualitas dan fitur.
Serta dukungan komunitasnya juga sangat kuat. Ada banyak forum, tutorial, dan sumber daya lain yang tersedia untuk membantu pengguna mikrotik baik yang baru maupun yang sudah berpengalaman. Skalabilitas, produk mikrotik dirancang untuk bisa ditingkatkan memungkinkan pengguna menambahkan lebih banyak perangkat atau fitur sesuai kebutuhan. Yang terakhir ada keamanan yang sangat baik, yaitu dengan fitur keamanan yang canggih seperti firewall dan VPN, mikrotik dapat membantu memastikan bahwa jaringan kalian aman dari ancaman eksternal. Selanjutnya yaitu kekurangan mikrotik, yaitu yang pertama ada kurva belajar. Nah, meskipun dia fleksibel dan memiliki banyak fitur, mikrotik bisa menjadi cukup kompleks untuk pengguna yang tidak berpengalaman dalam network management. Konsistensi kualitas, dikarenakan menawarkan produk di berbagai titik harga, kualitas antar produk mikrotik bisa sangat bervariasi. Serta kompatibilitas, walaupun umumnya mendukung standar industri, ada kalanya mikrotik tidak sepenuhnya kompatibel dengan perangkat atau solusi dari vendor lain. Nah, lisensi tambahan, beberapa fitur atau kapabilitas di mikrotik mungkin memerlukan pembelian lisensi tambahan yang bisa menambah biaya operasional. Kebutuhan hardware untuk memaksimalkan semua fitur canggih, terkadang diperlukan hardware dengan spesifikasi lebih tinggi yang menambah biaya. Oke, jadi itu merupakan kelebihan dan kekurangan mikrotik. Oke, selanjutnya yang terakhir, ada konfigurasi mikrotik. Mari kita ketahui bagaimana konfigurasi mikrotik. Konfigurasi dasar mikrotik dimulai dengan pengaturan agar dapat menerima akses dari provider sesuai metode distribusi. Nah, untuk distribusi wireless terdapat ada dua metode, yaitu metode point-to-point atau P2P dan point-to-multipoint P2MP. Point-to-point digunakan untuk menghubungkan NOC ke BTS atau klien jarak jauh, memerlukan router lisensi level 3 di kedua sisi AP menggunakan mode bridge, sementara klien menggunakan mode station bridge. Lakukan bridging pada interface wireless dan Ethernet di kedua sisi. Yang selanjutnya itu ada metode kedua yaitu point to multipoint, yaitu digunakan untuk distribusi langsung ke pengguna, misalnya mall, cafe, atau kantor. Memerlukan router OS lisensi level 4. AP diatur dengan mode AP bridge dan disesuaikan dengan band, frekuensi, serta SSID. Nah, keamanan wireless, gunakan WPA atau WPA2 dengan wireless security profile untuk melindungi jaringan. Atur agar interface wireless memerlukan password saat terkoneksi. Jangan lupa juga akses list. Batasi akses berdasarkan MAC address sehingga hanya perangkat yang terdaftar pada dapat terhubung. Nah, jadi konfigurasi ini memastikan distribusi akses yang efisien dan aman. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.